Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Kalau kemarin kita hanya mengulang ya, mengulang tentang pecahan, kemudian pertemuan selanjutnya itu membandingkan. Nah, sekarang kita ke operasinya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ini kalau kelas 3 penyebutnya masih sama, tetapi nanti kalau sudah kelas atas itu penyebutnya akan berbeda. Nah, bagaimana cara menjumlah dan mengurangi? Ini sangat mudah sekali, kalian perhatikan. Kalau penyebutnya ini sudah sama, ini kalian tinggal menambahkan saja yang bagian atasnya. 2 ditambah 1. Berapa 2 tambah 1? 3. 3 per berapa? 3 per 5. Jadi penyebutnya tetap, dia tidak berbeda. 3 per 5. Yang ini gimana? 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 ditambah 2 berapa? 9. Maka ketemunya adalah 9 pernya ini sama. Per 7. Tidak berubah ya penyebutnya ya. Yang berubah hanya pembilangnya. Nomor 4. 7 per 9 dikurangi 5 per 9. Ini sekarang dikurangi. Maka ini yang atas juga dikurangi. 7 dikurangi 5 berapa? 2. Pernya berapa? Ini nggak ikut dikurangi. Pernya tetap 9. Nomor 5. 10 per 15 dikurangi 3 per 15 dikurangi 4 per 15. Ini dikurangi semua. Perhatikan aja yang bagian atas karena penyebutnya sudah sama. 10 dikurangi 3, 7. 7 dikurangi 4, 3. Maka ketemunya adalah 3 pernya apa? Per 15. Nomor 6. 7 per 11 ditambah 3 per 11 dikurangi 5 per 11. Maka jumlahkan 7 ditambah 3, 10 dikurangi 5 berapa? 5 pernya sama penyebutnya 11. Nomor 7, 8 dikurangi 8 per 12 dikurangi 5 per 12 ditambah 4 per 12. Ini dikurangi, ini ditambah. Maka ini dikurangi dulu. 8 dikurangi 5, 3. Setelah itu ditambah. 3 ditambah 4, 7. 7 per berapa? Per 12. Nah, ini selanjutnya sekarang bagaimana kalau dengan gambar. Nah, aslinya penjumlahan tadi kok bisa ketemu seperti itu, kok bisa hanya atasnya saja yang dijumlahkan tuh gimana tuh Ustazah? Nah, asalnya tuh sebenarnya seperti ini. Kalau ada gambar nih, misalnya ini roti, kita bagi menjadi 6 bagian. Kemudian ini yang diarsir ada 2 atau 2 itu mungkin dimakan gitu ya. Maka bagian yang diarsir kemarin sudah kita pelajari, menuliskannya gimana? Yang diarsir ada 2. Jumlah seluruhnya potongannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka menuliskannya 2 per 6. Ditambah sekarang yang ini. Yang ini ada 6 bagian juga. Ini Ustazah tebalkan. Ada 6 bagian. Yang diarsir ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 dari 6. Maka ditulis 3 per 6. Sama dengan ini. Kalau kita jumlahkan, ini sama saja memindahkan yang diarsir ini ke bagian sini. Ini di sebelah sini ya, di sebelah atas yang pinggir ya, maka kita arsir juga di sini, dipindah. Yang ini sebelah pinggir yang kanan, pindahkan ke sini. Yang ini semuanya di bawah diarsir. Maka sekarang arsirannya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari 6 bagian. Nah, itu tadi asalnya. Mengapa kok yang dijumlahkan hanya pembilangnya? Jadi contohnya itu seperti ini kalau dalam bentuk gambar. Maka yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya itu tetap sama. Nah, sekarang kalau pengurangan, ini belum ada arsirannya ya. Kita arsir sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, tetapi di sini dituliskan 10 per 12. Artinya dari 12 bagian itu yang diarsir 10. Saya arsir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian yang saya arsir. Sekarang yang ini 7 per 12. Ada 12 bagian yang diarsir ada 7. Ustazah sekarang mengarsirnya akan menggunakan ballpoint yang berwarna lain saja biar kalian nanti paham. Saya arsir yang mana ya? Ini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang tandanya itu dikurangi. Ini dikurangi. Kalau dikurangi artinya yang sudah diarsir ini yang sama ini kita hilangkan. Ini sama ini.
Karena ini sama diarsir berarti sama saja ini sudah diambil. Karena sama ya nih. Yang ini juga sama. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Yang ini juga sama. Berarti yang nggak sama ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kita pindahkan ke sini. Ini letaknya di sini. 2, 3. Maka sekarang 10/12 kalau dikurangi 7/12, dari 10 yang diarsir ini diambil 7 yang diarsir ini, maka hanya tinggal 3 yang belum diambil. Maka 3 per berapa? Totalnya ada 12. Maka 10/12 dikurangi 7/12 sama dengan 3/12. Baik, sekarang kita ke soal cerita ya. Sekarang perhatikan yang nomor 8 nih, soal cerita nomor 8. Bu Tata berbelanja di pasar membeli 8/16 kg telur dan 9/16 kg beras. Berapa kilogram berat belanjaan Bu Tata? Berarti itu sama aja diapakan? Dijumlah. Saya tuliskan di sini ya. Ini beli telurnya itu 8/16, kemudian beli berasnya itu 9/16. Maka totalnya ada berapa? 8 tambah 9, 17/16. Apa? Kilogram. Karena di sini satuannya kilogram. Jadi berat belanjaan Bu Tata seluruhnya adalah 17/16 kilogram. Kita tulis ya. Jadi berat belanjaan Bu Tata adalah 17/16 kilogram. Jangan lupa satuannya ya. Kalau soal cerita tuh satuan wajib ditulis. Nomor 9. Ibu mempunyai tepung 7/8 kilogram. Tepungnya itu 7/8. Seberat 2/8 kilogram tepung digunakan untuk menggoreng tempe. Ini ada kata-kata digunakan. Berarti nanti tepungnya itu bukan bertambah berat tetapi bertambah ringan. Artinya ini dikurangi. Dan seberat 4/8 kg digunakan untuk membuat kue. Ini digunakan lagi, maka dia dikurangi. Berapa kilogram tepung yang dimiliki ibu sekarang? Kita tulis di sini awalnya 7/8 digunakan untuk menggoreng tempe 2/8 digunakan lagi untuk membuat kue 4/8. Berapa hasilnya? 7 kurangi 2, 5 dikurangi 4, 1/8. Apa? Kilogram. Ini tidak selalu kilogram ya, bisa saja dia liter, bisa saja dia buah atau biji, nanti tergantung soalnya. Jadi tepung ibu sekarang adalah 1/8 kilogram. Contoh selanjutnya, Bu Ara memiliki 5/4 liter minyak goreng. Ini liter ya, sekarang satuannya. Bu Ara menggunakan 3/4 liter untuk menggoreng. Menggunakan, berarti nanti berkurang ya. Kemudian Bu Ara membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti Bu Ara punyanya nambah lagi. Minyak goreng, 1/4 liter minyak goreng. Berapa liter minyak goreng Bu Ara sekarang? Awalnya punya 5/4. Kemudian digunakan, kalau digunakan tuh berarti berkurang. Berkurang 3/4 ini untuk menggoreng ikan. Kemudian membeli lagi itu berarti ditambah 1/4. 5 dikurangi 3, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 apa? 3/4 apa? Liter. Jadi minyak goreng Bu Ara sekarang adalah 3/4 liter. Sekarang soal yang ada di LKS ya. Lisa memiliki kain dengan bentuk persegi panjang. Lisa memotong kain menjadi 10 bagian. Ini menjadi 10 bagian. Kain akan dibagikan kepada Wina dan Mira. Baginya 2 ya, 1 Wina, 1 Mira. Masing-masing. Jadi Wina itu akan dapat 2/10 bagian, Mira juga 2/10 bagian. Hitunglah sisa kainnya. Jadi awalnya ada kain berbentuk persegi panjang seperti ini, dipotong menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dipotong menjadi 10 bagian, kemudian diberikan kepada Wina itu 2 per 10. Kemudian ke Mira itu 2 per 10. Nah, kalau digambarkan kayak gini, ketemu ya sisanya berapa ya, yang putih ini sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? 6 per 10 bagian. Itu kalau digambar. Sekarang kalau pakai caranya gimana? Jadi membagi 10 bagian ini kita tulisnya itu adalah 10 per 10. Awal kainnya segini. Ada 10 per 10 bagian, diberikan kepada Wina 2 per 10. Diberikan kepada Mira 2 per 10. Ini Wina, ini Mira. Ini mula-mula yang punyanya Lisa. 10 kurangi 2, 8. 8 kurangi 2, 6. 6 berapa? 6 per 10. Apa? Bagian. Jadi, sisa kain yang dimiliki Lisa sekarang adalah 6 per 10 bagian. Nah, ini sama ya ternyata caranya. Jadi kalau misalnya kalian membuktikan dengan gambar ya ini. Mau pakai cara ini, ternyata dibuktikan dengan gambar juga benar. Lanjut ya. Yuda memiliki 8 bagian kue. Bagian kue tersebut akan diberikan kepada kakak dan adik Yuda. 5 per 8 diberikan kepada kakak. Hitunglah yang diterima adik. Ingat, ini jangan 8 dikurangi, ini salah loh, karena ini 8 bagian. Berarti kita tulisnya 8 per 8. Kemudian dia dikasihkan ke kakak itu 5 per 8. Maka masih sisa berapa? 8 kurangi 5, 3 per 8 bagian. Nah, ini yang diberikan kepada adik. Jadi dari 8 per 8 itu yang 5 per 8 untuk kakak, sisanya untuk adik, yaitu 3 per 8. Jadi bagian kue yang diterima adik adalah 3 per 8 bagian.